Ada itu Algozo Buzzer itu sekarang sudah mulai keluar. Ya, Ngabalin maupun Sylvester itu nyebelin ngibulin atau nyebelin? Jangan mentuduh-tuduh kau Ngabalin, betul kita. Jangan anggap saya seperti dirimu, ya. Kalau kau suka menyenangkan orang lain, menjilat. Kalau saya nggak suka. Sylvester, jaga omonganmu, ya. Atau kita ketemu lagi face to face. Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya, Sylvester. Hanya karena kau dekat Jokowi jadi bisa suka-suka ngomong. Ya, ada saatnya kekuasaan itu akan redup, Ngabalin. Dan sisanya tahu nanti akan kena batunya kau. Proyek ijazah palsu itu adalah proyek tanpa tender dengan uang gede. Begitu saya tulis. Oke. Dalam sejarah dunia, sejarah pemerintahan, sejarah politik di dunia, Jokowi itu wali kota 2 periode, gubernur, presiden 2 periode. Bagaimana bisa ada yang menuduh itu jadi ijazahnya ijazah palsu? Ini jadi orang itu harus beretikalah dalam hal cari makan, gitu loh. Saya siap ditersangkakan, dikriminalkan seumur hidup juga saya siap. Ini ilmiah, Bang. Oke, terkait dengan tuduhan kami kok makin marak ya. Ada Ngabalin lah, ada kemarin si Rifa ya, Rifa atau Rifai, nama pengacaranya itu ya, mengatakan ada ya orang di belakang kami bla bla bla. Kalau Ngabalin mengatakan ada pendana besar atau apa-apa, buktikanlah. Jangan kalian memfitnah, kalian menuduh kami memfitnah, ya kan? Rifai dan Ngabalin, khususnya pengacara Jokowi, kalian menuduh kami fitnah kepada Jokowi, padahal kami ya menganalisa, ya minimum kami ada kajian akademik. Kalian sekarang menggiring ada pendana besar atau apa, ada orang di belakang kami, siapa coba ada mendana kami, siapa coba? Jawab dulu, jangan fitnah kalian. Mentang-mentang kalian pengacara, ya. Jangan suka fitnah kalian. Siapa yang membiayai kami? Coba tunjukkan. Ada nggak satu perak pun itu lo membiayai kami? Ada nggak yang mengorkestrasi ini? Jangan memfitnah orang. Kalau Ngabalin ngomong, hati-hati Ngabalin, ya, Ngabalin, ya, hati-hati kau ngomong, ya. Saya bukan kau, ya. Kalau kau mencurigai kami atau aku lah dulu, saya lah dulu ya, yang bisa saya pastikan saya sendiri. Ada orang pendana besar, tunjukkan dulu, jangan fitnah kau Ngabalin, ya. Tunjukkan kepada saya, coba suruh PPATK, masih punya kekuasaan kau kan, suruh PPATK atau memeriksa rekening saya, atau menggrebek, memeriksa apa saya, tempat saya tinggal. Coba periksa dulu apa harta saya, ya. Ahli digital forensik Dr. Rismond Sianipar menantang balik Profesor El Nyebelin untuk membuktikan tuduhan yang dia lontarkan terhadap dirinya dan orang-orang yang melakukan penelitian ijazah Jokowi. El Nyebelin menyatakan bahwa polemik ijazah Jokowi adalah sebuah proyek besar dengan uang banyak. Ngabalin berpendapat ada pendanaan di balik orang-orang seperti Dr. Rismond dan Roy Suryo dengan tujuan untuk menyudutkan Jokowi dan keluarganya. Jangan mentuduh-tuduh kau Ngabalin, betul kita. Jangan anggap saya seperti dirimu, ya. Kalau kau suka menyenangkan orang lain, menjilat. Kalau saya nggak suka, lebih baik pahit omongan saya. Dan tidak ada saya seperti kau bilang pendana besar. Berarti kalau kau bilang pendana besar, berarti ada yang membiayai saya, mendanai saya, Ngabalin. Ya, jangan sembarangan ngomong kau, ya. Memfitnah kau itu namanya, ya. Kalau kami aja pakai algoritma mengkaji, dibilang memfitnah, apalagi mulutmu itu, ya. Apalah buktinya kami didenai. Ya, jangan sembarangan kau ngomong, kau karena dekat kau sama Jokowi jadi suka-suka mau ngomong. Buktikanlah dulu omonganmu itu, sakit hati awak, ya. Hanya karena kau dekat Jokowi jadi bisa suka-suka mau ngomong, ya. Ada saatnya kekuasaan itu akan redup, Ngabalin. Dan sisanya tahu nanti akan kena batunya kau. Namun Dr. Rismond menyangkal semua narasi dari Ngabalin dan menantang balik El Nyebelin untuk membuktikan semua tuduhannya dengan data dan bukti yang valid, bukan sekedar narasi yang terkesan malah menjadi fitnah, ungkap Rismond Sianipar.
Lebih lanjut, Dr. Rismond Sianipar juga menyampaikan kata-kata yang menohok untuk Ngabalin dan kawan-kawan, bahwa memang kehidupannya tidak semewah Ngabalin. Namun itu hasil dari keringatnya sendiri dan bukan dari hasil menjilat. Anjay. Berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka, tidak begini cara peradabannya menghujat, mencaci maki, mencederai dari satu kasus ke kasus lain, fufu fafa, fufu fefe dan segala macam. Nggak selesai mereka pindah lagi, nggak selesai pindah lagi. Bagaimana caranya mereka menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya, tidak selesai-selesai. Tudingan Bang Ngabalin jelas ini Bang, Abang menyebutkan satu nama. Tanyakan semua flora dan fauna di atas bumi dan di bawah kolong langit ini. Tidak masuk akal langkah-langkah ini. Karena itulah saya bilang, ini permainan panjang, ini proyek besar ini bos. Tidak mungkin tidak punya biaya, pasti menelan biaya yang sangat banyak. Kalau kau biasa kayak gitu, ada yang danai, bukan berarti saya ada yang danai. Saya hidup dengan idealisme saya bisa jualan buku di Amazon untuk hidup. Gitu loh, walaupun hidup saya tidak semewah kau, tapi saya hidup dari keringat saya sendiri, bukan dari menjilat. Enak sekali ya, nuduh-nuduh orang, ada pendana besar siapa? TPUA, coba tunjukkan dulu, buktikan dulu TPUA pernah ngasih saya 1 rupiah pun. Siapa? Pak Egy Sujana, Bang Egy, coba tunjukkan dulu 1 rupiah pun ngasih saya. Siapa lagi? Pak Rizal Fadila, tunjukkan dulu pernah ngasih saya duit 1 rupiah pun, tunjukkan dulu. Saya datang ke Jogja pun biaya sendirinya, pulang pun biaya sendiri. Kau tahu yang ke Jogja 15 April itu, enak kali yang ngomong. Jangan terlalu terbiasa kau suka menuduh Ngabalin dan para pengacara yang lainnya. Biarkan polisi itu bekerja untuk membuktikan kalau ada. Ya, Polda Metro Jaya membuktikan apakah saya dibayar atau apa. Harus ada bukti materi. Gitu loh. Apakah saya ada mengorkestrasi atau mendanai atau mengorganize. Saya datang sendiri, inisiatif sendiri kok ke 15 April itu. Saya diajukan oleh itu pun lewat online, lewat YouTube. Mantan tenaga ahli kantor staf presiden Ali Mukhtar Ngabalin menuturkan bahwa ada maksud terselubung dari para pelapor ijazah Jokowi yang merupakan suatu bagian dari proyek besar yang ingin menjatuhkan Jokowi dan keluarganya. Bahkan Ngabalin mengungkapkan ada pelapor ijazah Jokowi yang curhat kepada dirinya. Menurut Ngabalin, polemik ijazah Jokowi merupakan sebuah proyek besar dengan uang banyak. Ngabalin bersyukur dengan adanya tindakan Jokowi yang melaporkan orang-orang tersebut. Ia meyakini Roy Suryo dan kawan-kawan pasti akan mendekam di balik jeruji besi. Saya ini guru besar, Andro. Saya tahu kalau cara bekerja ilmiah itu tidak begitu. Seorang peneliti tidak bekerja seperti begitu. Masa mereka mencaci maki, menghujat, mencederai, tiba-tiba lahir sebagai seorang pahlawan, sebagai peneliti. Peneliti apa dengan mulutmu kayak begitu? Menghujat dan mencaci maki orang, mencederai harkat dan martabat pribadinya. Luar biasa loh tingkat kesabaran seorang Pak Jokowi itu. Dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, sampai pada puncaknya. Kita tahu kan karakter orang Solo yang punya kewibawaan begitu luar biasa. Senyumnya manis, bertahun-tahun menunggu, sampai pada harkat dan martabatnya. Beliau merasa tertusuk, beliau merasa sangat amat kecewa dan tersinggung. Disclaimer dulu ya, ada itu Algozo buzzer itu sekarang sudah mulai keluar. Ya, Ngabalin maupun Sylvester itu Nyebelin atau nyebelin? Mengatakan kami ada pendana besar, ada bohir. Jaga mulut kalian itu ya. Hanya karena kalian berada di sisi Pak Jokowi, jangan kalian semena-mena ya menyebarkan fitnah, kepada kami. Ada yang membayarnya, mendanai. Sylvester, jaga omonganmu ya, atau kita ketemu lagi face to face. Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya, Sylvester. Siapa itu bohir itu? Ya, jangan Anda beraninya di belakang di podcast. Ayo hadapi saya face to face. Di Sentana ini kita. Saya tunggu. Ada tempat lain gitu. Baru ucapkan itu di depan muka saya ini. Bilang, Anda dibiayain oleh siapa? Tanyakan kepada saya. Atau Anda udah tahu identitas bohir itu?
Nah, kalau nggak tahu itu fitnah. Itu kan kampus saya, UGM. Memang kampusmu, Ngebelin. Ya, kalau UGM nggak kampusmu ya jangan ke sana kau. Kan itu kan kampus kami bertiga. Pak Roy Suryo maupun Bu Tifa, itu kan kampus kami. Apa salahnya kami datang pulang ke kampus kami, halal bihalal, silaturahmi. Langsung kau duduk dengan pendada besar. Ah, iya betul. Ya, sudah mau. Pak.